Jadi jangan pernah sepelekan perempuan. Yang pertama kali masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, dia lihat seorang perempuan dan Nabi bertanya, "Hai perempuan, ya, kamu yang masuk surga setelah aku?" "Iya." "Amalmu apa?" Ternyata dia tetap menjaga anak-anaknya, anak yatim setelah suaminya meninggal. Dia besarkan, dia sekolahkan, dia didik, dia ajar, dia arahkan sampai anak itu dewasa besar. Ketika acara wisuda, foto-foto, fotografer nanya, "Ibu, bapaknya mana?" "Bapak sudah meninggal 20 tahun yang lalu." "Ibu tidak menikah lagi?" "Papa tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Saat bulan puasa seakan-akan dia sahur bersama kami. Saat berbuka seakan-akan dia makan bersama kami. Dan saat wisuda ini seakan-akan dia ada bersama kami." Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, tapi tetap hidup dalam hatinya. Beda dengan laki-laki. Adapun istrinya seolah-olah sudah mati lama. Tapi tidak semua laki-laki begitu. Semua yang di masjid ini baik-baik semua, insya Allah. Amin. Kalau tidak kita aminkan, kita takut dia berubah ke hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Ustaz, kami sebagai perempuan ini sedih Pak Ustaz. Katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak di masjid ini laki-laki apa perempuan?" Perempuan. Yang paling banyak di luar sana, di mall, di jalan-jalan, menurut sensus penduduk, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya masuk akal kalau yang masuk surga itu lebih banyak perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak. Bukan menyepelekan perempuan. Itu jawaban Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia. Ketika ada perempuan yang menangis bertanya, "Kami ini katanya banyak masuk neraka." Perempuan di mana-mana banyak. Di masjid banyak, di pengajian banyak, di acara wirid yasin banyak, di dharma wanita banyak. Itu makanya laki-laki boleh banyak perempuan. Tenang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan marah dulu. "Ustadz, kalau gini ceramahnya mendingan saya pulang." Jangan. Karena pulang parkir susah. Duduk aja dulu, tahan-tahan kan. Kalau panas telinga ambil earphone dengar. Laki-laki pemarah, emosional, bawaannya mau ngamuk. Begitu pulang, mana? Langsung ibu berselawat, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Akhirnya tenang si bapak. Kenapa? Karena sentuhan solawatnya, istighfarnya menyentuh hati. Berapa banyak laki-laki yang pemarah, yang ingin ngamuk. Begitu sudah ibu ngomong, tenang. Makanya jamaah selalu minta bantuan ibu. Kalau ada jamaah laki-laki suka marah-marah, Apa ini? Bu, tolong tenangkan. Ibu kan pawangnya kan. Di berbagai macam pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus masjid berkonflik antara ketua dengan sekretaris, antara bendahara dengan seksi keamanan. Tapi begitu datang ibu-ibu menyatukan mereka, mereka bisa duduk bersama. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Ternyata ibu-ibu bawa makanan. Semua yang kelahi sudah mau ngotot tadi, begitu masuk, damai ya, damai. Enggak jadi dia marah. Perempuan perannya luar biasa dalam kehidupan. Tapi ingat-ingat juga, khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini melengkung, bengkok. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Itulah asal muasal perempuan. Makanya jangan diikut perempuan. Laki-laki kalau terlalu banyak ikut perempuan nanti jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, patah dia. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, bengkok.
Mungkin atas alasan itu sekarang banyak laki-laki tidak mau punya istri perempuan. Akhirnya dicarinya istri laki-laki. Na'udzubillah, 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 na'udzubillah. Alhamdulillah bapak-bapak dari kepolisian kemarin berhasil menggerebek rumah mewah. Ditemukan di dalamnya laki-laki ganteng perkasa tapi melambai. Tegap, berotot, perkasa, serap. Pas ditanya, di mana alamat ini? Sana. Maka buatkan nanti, ini juga ada kontribusi perempuan. Makanya kalau anak itu laki-laki, masukkan silat, karate, taekwondo, aikido, judo, sumo, jangan. Karena sempak di luar. Ibu berperan membentuk laki-laki. Kau anak laki-laki, nak. Aku ingin kau menjadi anak yang gagah dan perkasa. Aku ingin kau jadi laki-laki, nak. Buat gerakan, apa judulnya? Be a man. Insya Allah, Bapak anggota Dewan kita siap mengajarkan mereka karate. Ada di hadapan Bapak Ibu semua. Yang mana? Yang paling berotot itulah dia. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, maka ini juga jangan anak laki-laki dibelikan boneka Marsha and the Beast, dibelikan Hello Kitty. Ini nggak sesuai. Makanya yang ngajak sholat, suruh anakmu sholat. Umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, 7 suruh, 10 pukul. Yang ngadu ibu-ibu, Pak Ustadz, nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya yang payah. Menyuruh anak, tanggung jawab kita bapak-bapak. Hai para laki-laki, hai para suami, itu sholat anak, jilbab anak, tanggung jawab kita. Tapi karena ada perempuan yang baik-baik, yang lembut-lembut, mereka meringankan beban kita. Berapa banyak bapak-bapak yang dulu sombong, yang dulu angkuh, yang dulu pezina, yang dulu penipu, yang dulu pembohong. Di akhir ayatnya sakit, stroke, di rumah sakit, terbujur kaku. Siapa yang menyelamatkannya sehingga husnul khatimah? Ibu-ibu. Ibu tidak ada dendam, diambilnya bubur ayam. Makan ya Pak, makan Pak, sabar Pak. Nggak lama lagi, paling 2 kali Jumat lagi gol ini selesai. Bayangkan kalau ibu itu pendendam. Bayangkan kalau ibu itu pemarah. Dulu kamu sombong kan, rasakan. Tapi si ibu hatinya lembut. Dia maafkan semuanya. Akhirnya dibisikkannya ke telinga, la ilaha illallah. Mati. Dalam keadaan husnul, ibu sudah menyelamatkan satu nyawa. Tidak jadi dia masuk neraka gara-gara ibu yang baik. Padahal kalau ibu mau jahat bisa aja. Dia lihat perawat tidak ada, sudah ada tidak ada, cabut jarumnya. Cekik. Bisa. Tapi karena dia solehah, peran muslimah dalam dakwah. Dari mulai anak dalam kandungan, sampai menyusukan anak, sampai suami yang sakit menjelang sakaratul maut, bisa diselamatkan. Oleh siapa? Perempuan. Mungkin gara-gara itu juga lah banyak laki-laki yang ingin jadi perempuan sekarang. Karena perempuan punya peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pas. Jadi kalau dari tadi saya melihat ke sana, tolong jangan muncul kecurigaan. Ini ustadznya ada yang dia lihat. Saya ngelihat jam. Di sana nggak ada jam. Di sana ada jam. Pas jam 2. Saya mulai tadi jam 1, sekarang jam 2. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Kalau ada pertanyaan di kertas, ada pertanyaan kertas. Kita akan jawab dalam tanya jawab insya Allah. Oh, ternyata masjid kita sudah paperless. Nggak pakai kertas, langsung pakai iPad. Masya Allah, mereknya apel sumbing. Ana baca akhi. Masya Allah, touch screen.
Bagaimana peran muslimah di luar dakwah, di luar rumah? Banyak merujuk hadis baik-baik perempuan dalam rumah. Ada sebagian sahabat-sahabat kita mengatakan perempuan dalam rumah saja. Membawa air teh untuk tamu pun tidak. Pokoknya dalam rumah. Yang belanja ke pasar laki-laki, perempuan dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hai perempuan, kamu di rumah saja. Quran penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Asma, pakai hamzah, Asma. Kalau Asma sesak napas. Namanya Asma. Asma saudara kandung Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, lain ibu. Ibu Aisyah Ummu Ruman. Asma menjunjung makanan onta di atas kepalanya. Artinya dia beraktivitas di luar rumah. Lalu kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong Asma membawa itu pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan tetap boleh beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak solek-solek jahiliyah. Ketiga, tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Keempat, tidak bersuara lemah lembut gemulai mendayu-dayu mendesah-desah. Kelima, mesti izin suami, dan izinnya memang betul-betul tulus. Karena banyak juga suami mengizinkan istri karena dalam tekanan yang luar biasa. Bapak, izinkan mama ya, kalau enggak. Nah, jadi kalau ada perempuan ngisi pengajian, motivator, ngasih semangat, kursus masak kuliner, bisa. Saya diundang oleh perempuan-perempuan entrepreneur di Medan, Sumatera Utara. Mereka nggak punya kios. Ada yang pandai buat lepat, ada yang pandai buat ketupat, ada yang pandai buat baju, ada yang pandai buat bantal. Lalu dia buat rumahan, dijual melalui website, melalui online. Bisa, kenapa nggak bisa? Selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak ada halangan. Katanya perempuan lebih baik di rumah, nggak usah ke masjid. Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Untuk apa ada pintunya kalau nggak ada perempuannya? Nabi kalau meluruskan shaf, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu maknanya apa? Ada perempuan di masjid. Seandainya perempuan nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki di sini, yang perempuan pulang ke rumah. Menunjukkan perempuan ada dan berperan. Ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang tidur di tempat tidur Nabi, Ali bin Abi Thalib. Yang menjaga Nabi di atas, Abu Bakar Siddiq. Yang membawa makanan, Asma. Artinya perempuan berperan. Siapa yang mengatakan perempuan tidak ada peran? Lalu yang mengatakan hadis perempuan di rumah tidak boleh ke masjid, kalau terjadi fitnah di Palestina. Di Palestina tidak boleh perempuan ke masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Bandung ada tentara Israel di bawah pohon sana? Tidak ada. Kalau ada tentara Israel sudah ditangkap Pak Kapolres.